Di tengah gelapnya zaman, ketika suara perempuan hanya bergema di dinding kamar, ketika langkah mereka dibatasi oleh tembok adat dan aturan, lahirlah satu cahaya kecil, lembut namun menyilaukan. Ia bukan pemimpin pasukan, bukan pula petempur bersenjata. Tapi kata-katanya menggetarkan, menembus ruang, menembus waktu. Raden Ajeng Kartini, perempuan muda dari Jepara yang menulis di tengah sepi. Membelah gelap dengan pena dan pikiran. Ia bermimpi tentang perempuan yang bebas berpikir, tentang anak-anak perempuan yang berhak belajar, tentang ibu yang didengar, tentang perempuan yang tak hanya ada di belakang, tapi berdiri sejajar. Kini, lebih dari 100 tahun telah berlalu. Kartini tak lagi sendiri. Cahayanya kini menyala dalam jutaan perempuan Indonesia. Di rumah, ia adalah ibu dan pelindung. Di jalan, ia adalah penggerak dan pemimpin. Di kantor, ia adalah otak di balik kebijakan dan karya. Di desa maupun kota, semangatnya hidup dan terus menyala. Hari ini, kita tidak sekedar mengenang Kartini. Kita melanjutkan jejaknya. Melanjutkan perjuangan untuk kesetaraan, untuk pendidikan, untuk kemanusiaan, dan untuk hak yang setara tanpa memandang gender. Kartini adalah kamu. Kartini adalah aku. Kartini adalah kita yang memilih untuk tidak diam, yang memilih untuk bersuara, dan terus bergerak demi masa depan yang lebih terang. Selamat Hari Kartini, teruslah menjadi cahaya di tengah dunia yang masih butuh terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kopi Dayeng episode 5 bersama saya Reni Dwi Respatin Tias. Di kesempatan kali ini kita berada di Istana Datuluwu di Kota Palopo dan sekaligus memperingati Hari Kartini. Sudah hadir bersama kita sosok inspiratif di PLN, yaitu Manajer PLN UP3 Palopo, Ibu Rati Sinta Utami. Selamat datang Bu, apa kabar hari ini? Luar biasa Mbak Reni, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sebelum kita lanjut ke obrolan yang lebih jauh, kalau kata orang nggak kenal maka nggak sayang ya Bu ya. Bisa perkenalkan diri dulu Bu, silakan. Baik, mungkin tak kenal maka kenalan ya Mbak Reni ya. Baik, saya akan perkenalkan diri saya, nama saya Rati Sinta Utami. Jadi saya sudah bergabung dengan PLN kurang lebih 16 tahun lah ya, kalau dihitung dengan masa OJT 17 tahun. Jadi mulai tahun 2008 Mbak Reni. Awal penugasan saya itu sebagai asisten engineer perencanaan operasi distribusi di dulu namanya masih area, jadi di PLN area Surabaya Selatan, itu di distribusi Jawa Timur. Sejak tahun 2014 saya mutasi ke PLN UID Sulsel ya, Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, dan sejak setahun terakhir lainnya udah lebih setahun saya kembali mutasi lagi ke PLN UP3 Palopo, bertemu dengan Mbak Reni dan juga rekan-rekan sekalian di UP3 Palopo. Oh ya Bu, kan ngomong-ngomong kita lagi ada di Istana Kedatuan Luwu ya Bu ya.
Terus saya dengar-dengar juga Ibu mendapatkan PIN kedatuan dari Datu Luwu yang menjadi salah satu apresiasi dari Datu Luwu kepada pemimpin di Palopo ini. Jadi menurut Ibu gimana sih perasaannya Ibu mendapatkan PIN itu? Itu luar biasa sekali ya Mbak Reni ya, karena tidak sembarangan orang juga nih yang mendapatkan PIN kedatuan Luwu. Jadi ini PIN ini ya saya peroleh kemarin ya dari Yang Mulia Datuk Luwu. Ini tentunya saya sangat berterima kasih sekali, saya sangat bersyukur juga ya atas kepercayaan yang diberikan oleh Datuk Luwu kepada kita ya, PLN UP3 Palopo, dan tentunya ini menjadi amanah untuk kita semua ya yang ada di UP3 Palopo untuk bisa lebih memberikan pelayanan yang terbaik khususnya kepada masyarakat di daerah Luwu ini, baik mulai dari Luwu, Kota Palopo, Luwu Utara dan Luwu Timur, supaya kita bisa juga tentunya membantu, mendukung juga di Luwu Raya ini untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tentunya dengan memberikan pelayanan pelanggan yang terbaik dan pasokan listrik yang andal. Sekali lagi tentunya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Datuk Luwu ya atas kepercayaannya kepada kami PLN UP3 Palopo. Oh ya, tadi kan Ibu sudah bilang ya Bu ya kalau di Palopo itu sudah selama 1 tahun ya. Nah, selama 1 tahun ini kesan Ibu di Palopo ini kira-kira apa sih tantangan terbesar yang Ibu hadapi selama di Palopo sebagai perempuan, kan yang notabene PLN itu kebanyakan laki-laki ya Bu ya? Jadi saya mulai bergabung di Palopo Februari 2024 ya Mbak Reni ya. Jadi udah lebih setahun lah ini saya di Palopo. Jadi waktu pertama kali saya dapat surat penugasan SK ya untuk ke Palopo itu wah rasanya campur aduk gitu ya. Karena kita ketahui sendiri bahwa Palopo ini kan paling ujung utaranya ya. Utaranya Sulawesi Selatan. Perjalanan darat aja sudah cukup jauh ya ini. Jadi ini adalah kabupaten paling wilayah kerja ya, paling ujung dari Sulawesi Selatan. Dan ini juga Kota Palopo sendiri, UP3 Palopo ini juga luas banget wilayah kerjanya kan Mbak Reni ya. Jadi ini terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. Jadi kalau kita lihat ya walaupun ada 7 ULP di sini membawahi 6 kabupaten kota ya. Jadi dari Luwu, kemudian ada Kota Palopo, kemudian ada Luwu Utara, kemudian juga ada Luwu Timur, dan ada Toraja Utara, ada Tanah Toraja ya. Jadi benar-benar luas dan kompleks tentunya ya, karena sukunya juga bukan hanya suku Bugis Makassar ya. Kalau di Luwu Raya kan mungkin sebagian besar suku Makassar, Bugis Makassar, tapi juga ada Toraja. Di satu sisi juga yang menjadi pikiran saya saat itu bahwa sepertinya UP3 Palopo ini menjadi destinasi favorit karena kita ada Toraja di sini kan ya. Jadi ini juga merupakan tantangan tersendiri, dan juga kita ketahui bahwa secara geografis di Luwu Raya yang tersebar ini dan di Toraja juga tentunya geografisnya itu juga penuh tantangan ya. Dan di UP3 Palopo ini kan juga kita melayani sekitar 470 ribuan pelanggan ya. Dan ini benar-benar kompleks juga yang ada di sini. Nah, tapi ternyata kekhawatiran saya sebelum menuju ke Palopo itu terjawab gitu ya, bahwa ternyata saya tidak perlu sekhawatir itu gitu ya, karena saya bertemu dengan teman-teman di UP3 Palopo ini yang luar biasa, kompak sekali, alhamdulillahirabbil alamin ya. Teman-teman di UP3 Palopo ini benar-benar kompak, jadi kita bisa mengatasi, menghadapi setiap tantangan dengan baik, tentunya dengan adanya sinergi dan juga kebersamaan kita semua. Jadi itu saya rasa bahwa ternyata dengan walaupun wilayah kerja yang luas, dengan suku yang banyak tentunya ya di UP3 Palopo, selama kita bisa bersama, kita bisa saling kompak, saling bersinergi, setiap tantangan tentunya bisa kita hadapi. Kalau terkait dengan sebagai perempuan ya di PLN, tentunya sebagian besar masyarakat pasti ketika mendengar sektor ketenagalistrikan pasti akan berpikir bahwa ini kerjaan laki-laki. Jadi pasti sudah langsung berpikir ngapain sih perempuan di situ ya. Tapi ternyata ada juga perempuan di PLN. Nah, ternyata perempuan-perempuan PLN ini juga bisa mengambil peran yang sama dengan laki-laki ya. Walaupun mungkin memang jumlah perempuan di PLN masih minoritas, tapi tentunya kami juga bisa berpartisipasi untuk bisa mengembangkan sektor ketenagalistrikan gitu ya, bisa berperan serta. Dan tentunya juga perempuan-perempuan ini juga diberikan kesempatan yang sama dalam hal untuk meningkatkan keterampilannya, wawasan, dan juga untuk berkarir yang sama.
Jadi salah satunya seperti saya, juga mungkin seperti Mbak Reni ya. Jadi ini bisa mengambil peran sebagai pemimpin untuk bisa juga ternyata perempuan-perempuan ini juga bisa menjadi pemimpin yang bisa memberikan ketegasan gitu ya, dan juga bisa memberikan solusi dan juga bisa beradaptasi, bekerja sama, bekerja berdampingan dengan para arjuna-arjuna lah ya kalau kita bilang, para laki-laki ini untuk bisa membangun perusahaan kita tercinta ini dan juga bisa melistriki masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi sangat terbuka ya Bu PLN ini ya Bu ya, untuk peran perempuan itu tidak hanya terbatas di situ saja gitu. Jadi terbuka untuk semua bidang di PLN ya Bu ya. Betul sekali. Jadi ya apa namanya, prototipe bahwa sektor kelistrikan itu hanya didominasi oleh laki-laki itu bisa kita buktikan bahwa PLN juga membuka kesempatan yang sama untuk perempuan untuk bisa juga menunjukkan keterampilan mereka untuk bisa bersumbangsi memberikan hal-hal yang baik ya untuk pengembangan energi di Indonesia. Nah, sebesar apa sih Bu peran Kartini di PLN ini, Bu? Di PLN Palopo? Baik, untuk peran Kartini sendiri ya, kalau di PLN itu kita sebutnya Kartini, ini Sri Kandi ya, Mbak Reni ya. Jadi Sri Kandi ini adalah Kartini. Jadi Kartini PLN yang mau terus belajar dan juga mengambil peran ya di PLN tentunya ya. Jadi perannya ini memang sangat luar biasa ya kalau kita ketahui, khususnya ini di UP3 Palopo sendiri. Jadi dari 118 pegawai UP3 Palopo, hanya sekitar 18 ya pegawai perempuannya. Jadi itu hanya sekitar 15% pegawai perempuan yang ada di Kota Palopo. Namun ternyata secara struktural pegawai perempuan ini sudah ada sekitar 13% yang menduduki posisi struktural di UP3 Palopo. Jadi ini bukan hanya Sri Kandi ini bukan hanya sebagai simbolis ya, tapi Sri Kandi ini juga turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang hampir sama lah. Kalau dulunya kita lihat mungkin yang melakukan pengawasan jaringan itu laki-laki gitu ya. Sekarang kita bisa lihat di banyak juga Sri Kandi kita yang melakukan pengawasan pekerjaan yang notabene-nya dulu dilakukan oleh laki-laki. Kemudian juga untuk dalam pekerjaan pelayanan pelanggan, pengelolaan pelanggan, dan juga untuk menjaga keandalan sistem. Nah di situ juga sudah ada teman-teman kita Sri Kandi yang ikut bekerja sama dengan para arjuna ya, dengan para laki-laki ini untuk bisa mengembangkan sistem dan menjaga keandalan sistem. Seperti itu. Oke. Selama menjabat nih Bu, apa sih momen paling berkesan Ibu di PLN ini? Jadi untuk pengalaman yang paling berkesan ya Mbak, sebenarnya banyak banget pengalaman paling berkesan ini ya. Jadi ada peresmian Lisdes juga kemarin ya di Desa Ilan Batu Uru kalau nggak salah, itu di Kabupaten Luwu. Kemudian juga ada pemasangan Supersan, itu juga masih dalam rangka pengembangan listrik desa, itu di Kabupaten Luwu Utara. Dan juga ada perjalanan yang kemarin juga luar biasa, itu waktu ke Mapak Simbuang. Nah itu juga masih masuk wilayah kerja kita ya. Jadi memang ini sangat berkesan sekali ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa karena di Palopo ini memang sangat luas sekali dengan kondisi geografis yang luar biasa ya, yang amazing lah ya. Dan itu tentunya memberikan kesan tersendiri ketika kita berhasil untuk bisa memberikan layanan kelistrikan bagi teman-teman kita, masyarakat, Bapak Ibu, keluarga kita semuanya ya, masyarakat di PLN UP3 Palopo tentunya ya, pelanggan-pelanggan kita. Nah ini tentunya merupakan hadiah yang bukan hanya buat mereka tentunya ketika kita menyalakan listrik mereka, tapi itu juga memberikan kebahagiaan untuk kita. Jadi ketika kita melihat wajah mereka bahagia, sekarang sudah bisa menikmati listrik di pagi dan sore hari, dan tentu di malam hari anak-anak sudah bisa belajar untuk pelajaran mereka di esok hari. Kemudian juga industri-industri tentunya ya, UMKM sudah bisa mulai bermunculan. Nah ini tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri untuk kita karena tugas utama kita adalah melistriki seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang paling berkesan itu yang ada di Lamiko-Miko kemarin Mbak Reni ya, karena di Lamiko-Miko ini adalah pemasangan Supersan pertama di wilayah kerja PLN UP3 Palopo. Jadi sedikit penyampaian ini ya kepada Bapak Ibu Mas Mbak sekalian. Jadi Supersan ini tuh seperti mini solar panel ya. Jadi ini memang khusus untuk pelanggan-pelanggan yang
ya masuk ke dalam daerah 3T yang tidak bisa terjangkau oleh jaringan listrik. Jadi kalau di UP3 Palopo sendiri ini ada satu dusun namanya Lamiko-Miko, itu di Kabupaten Luwu Utara. Jadi di sana kami memasangkan kurang lebih sekitar 50 pelanggan itu menikmati listrik PLN dengan menggunakan Supersun. Dan alhamdulillah ya kemarin juga sempat ada konten kreator juga itu yang memvideokan bagaimana mereka sangat bersyukur dengan adanya Supersun ini. Jadi seperti tadi ya bahwa kehidupan pendidikan, kesehatan mungkin ya di sana juga ada beberapa obat-obatan yang harus membutuhkan pendinginan ya cooler, dan itu sudah bisa dengan adanya listrik. Dan tentunya dengan UMKM juga sudah bisa dimulai, sudah bisa membangun ekonomi kreatif ya di daerah tersebut. Jadi udah nggak terbatas ya Bu ya, walaupun daerah yang mungkin tadinya sangat tidak mungkin terlistriki, sekarang sudah bisa terlistriki oleh PLN ya Bu ya? Iya betul sekali, jadi sekarang sudah tidak ada lagi kata ya ini ya bahwa tidak bisa terjangkau listrik ini ya, karena kita juga sekarang PLN senantiasa mengembangkan produk inovatif ya, inovasi-inovasi sehingga daerah 3T pun ya tadi yang misalnya sangat jauh misalnya dari jaringan existing itu bisa kita listriki dengan menggunakan Supersun. Dan harapan saya ke depannya tentunya akan banyak lagi inovasi-inovasi baru sehingga bisa lebih memudahkan dan memberikan pelayanan yang optimal untuk pelanggan. Oke, luar biasa sekali PLN ya Bu ya. Menurut Ibu nih, Kartini masa kini itu siapa sih Bu? Kartini masa kini itu kita semua ini Mbak Reni. Jadi Srikandi PLN menurut saya itulah Kartini masa kini, khususnya di PLN ya. Jadi Srikandi yang berani maju untuk meningkatkan wawasannya, pengetahuannya, dan berani mengambil peran untuk bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan perusahaan, khususnya di PLN tentunya ya. Karena sesuai juga dengan tagline dari Srikandi, kalau Srikandi PLN itu kan tagline-nya Be Act. Jadi anggun, cerdas, dan tangguh. Jadi kita berharap tentunya semua Srikandi-Srikandi di PLN ini bisa menunjukkan itu, bahwa setiap Srikandi PLN tentunya selain anggun, juga cerdas dan juga tangguh. Jadi disinilah wadah Srikandi PLN ini itu sebagai wadah supaya kita ini para perempuan-perempuan ini bisa meningkatkan keterampilan, wawasan kita untuk kita bisa lebih cerdas lagi gitu ya, untuk bisa bersama-sama berkontribusi dengan para laki-laki, dengan para Arjuna. Jadi kita tidak bersaing dalam hal ini, tapi kita bisa menyetarakan diri kita untuk kita, karena di PLN tentunya ini tidak ada diskriminasi ya, semua diberikan sama gitu dalam hal pembelajaran, diklat yang diberikan sama, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Srikandi mungkin itu juga diberikan oleh PLN. Jadi tidak ada alasan bagi perempuan di PLN untuk membatasi dirinya, karena semuanya sudah diberikan oleh PLN, kesempatan belajar yang sama, kesempatan peluang karir yang sama. Oleh karena itu PLN Srikandi yang di PLN ini saya berharap tentunya bisa ikut mengambil peran gitu ya. Jadi tidak hanya sebagai karena tentunya peran dari Srikandi ini sangat luar biasa ya, karena Srikandi PLN ini mempunyai peran ganda, bukan hanya sebagai pegawai di PLN tapi juga sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Dan ini yang membuat Srikandi kita itu keren sekali gitu ya, karena ada peran ganda yang harus dijalani. Dengan peran Srikandi yang luar biasa itu Bu, bagaimana sih PLN mendukung pemberdayaan perempuan di lingkungan kerjanya Bu? Jadi ya seperti tadi saya sampaikan ya, bahwa PLN ini sangat mendukung Srikandi dalam hal mengembangkan keterampilannya, memberikan diklat yang sama, bukan hanya keterampilan secara teknis ya, tapi juga secara kepemimpinan. Jadi semuanya diberikan lah dalam hal yang sama ya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, bahwa tidak ada lagi kata bagi Srikandi untuk membatasi dirinya. Jadi kita bisa melebarkan sayap kita ya. Oke Bu, selipan ya Bu pertanyaan dari diri pribadi nih Bu. Kan di PLN ini kan semua perempuan itu porsinya sama ya Bu. Tapi gimana sih cara kita sebagai perempuan bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dengan sebagai sosok ibu rumah tangga di rumah gitu? Baik Mbak Reni ya, jadi karena memang tadi kenapa saya bilang Srikandi PLN ini luar biasa, karena memang Srikandi PLN mempunyai peran ganda tadi ya, baik sebagai pegawai
setiap ini ya pagi dari jam 8 sampai jam 5 sore lah ya sebagai pegawai PLN. Kemudian setelah itu kembali beraktivitas di rumah. Walaupun sebenarnya peran menjadi seorang ibu ataupun istri itu tidak terbatas dari jam 5 sampai dengan jam 8 pagi esoknya ya. Tapi sepanjang hari, setiap jam lah gitu ya, selama 24 jam. Tapi itulah tadi ya, karena Sri Kandi ini kan tadi tagline-nya bahwa mereka itu anggun, cerdas dan tangguh. Jadi tentunya Sri Kandi ini cerdas untuk bisa membagi waktunya. Jadi memang kita kenapa diharapkan Sri Kandi ini terus meningkatkan keterampilan dirinya itu untuk mendukung juga dalam pekerjaannya, sehingga mungkin pekerjaan-pekerjaan yang harusnya itu bisa selesai 2 jam atau 3 jam, tapi dengan keterampilan yang sudah dimiliki oleh Sri Kandi bisa mempersingkat waktu kerja itu, sehingga tetap bisa membagi porsi waktunya yang ideal antara pekerjaan dan juga keluarga. Karena tentunya kita juga harus bekerja dalam kondisi yang bahagia. Kalau keluarga kita tidak bahagia, tentunya dalam pekerjaan juga kita tidak bisa fokus gitu ya. Nah disinilah kenapa Sri Kandi itu harus jadi BX ya. Selain anggun, cantik dan sebagainya, harus cerdas juga. Jadi cerdas, meningkatkan keterampilan untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis dan juga tangguh gitu ya. Jadi kalau bapak-bapak ini mungkin ya bapak-bapak pulang kantor istirahat gitu ya. Sementara kalau ibu-ibu Sri Kandi ini pulang kantor malah baru berkutat lagi dengan pekerjaan baru sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Nah, tapi tadi bahwa Sri Kandi itu memang tangguh. Yakinlah bahwa setiap tantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pasti kita bisa melaksanakan itu. Jadi itu bisa kita terima dan bisa kita jalankan dengan baik. Dan saya yakin sekali bahwa Sri Kandi di PLN ini semuanya cerdas, tangguh, dan tentunya semuanya anggun ya. Seperti Mbak Reni ini sangat anggun dan sangat cantik dan bisa menunjukkan bahwa sebagai Sri Kandi yang BX gitu. Luar biasa sekali berarti Sri Kandi PLN ya Bu ya. Nah, kalau boleh beri saran nih Bu untuk perempuan di Indonesia di Hari Kartini ini, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada perempuan Indonesia? Jadi saya berharap ya bahwa perempuan-perempuan itu harus cerdas. Ini menurut saya pribadi ya. Perempuan harus cerdas terlepas dari apapun bahwa mereka memilih berkarir atau tidak, tapi perempuan itu harus cerdas. Kalau misalnya mereka berkarya, seperti tadi ya, bahwa itu tentunya akan bermanfaat untuk karir mereka. Kalau mereka memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, dan itu sesungguhnya karir yang sebenarnya ya, menjadi ibu rumah tangga, karena itu sepanjang hidupnya akan dia lalui, dia juga harus cerdas karena dia akan mengajarkan anak-anaknya menjadi sekolah pertama untuk anaknya. Jadi seorang perempuan tentunya harus cerdas, jangan pernah berhenti belajar, dan tentunya jangan membatasi diri, teruslah bermimpi yang tinggi, bermimpi besar, dan jadilah versi terbaik dari diri kita masing-masing. Oke, terima kasih sekali Ibu Rati atas waktunya, dan ceritanya itu benar-benar inspiratif ya, dan semoga menjadi motivasi bagi para pendengar sekalian. Terima kasih telah mendengarkan episode spesial Hari Kartini di podcast kali ini. Semoga kisah dan semangat yang kami bisa bagikan kepada para pendengar sekalian menginspirasi kita semua. Bahwa perempuan itu mampu, perempuan kuat, dan perempuan bisa menjadi agen perubahan dimanapun ia berada. Mari kita terus kobarkan semangat Kartini dalam diri kita, berani bermimpi, berani melangkah, dan terus berkontribusi untuk negeri. Tetap semangat, terus berkarya, dan jadilah terang bagi sekitar. Seperti listrik yang tak pernah lelah menerangi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam hangat dari kami, salam Hari Kartini. And action. Sudah hadir bersama kita sosok inspiratif di PLN, sosok belum pernah nih sampai ke saya gitu. Bu Rati Sinta Utami, selamat datang Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa Mbak Reni, alhamdulillahirobbilalamin. Udah ya? Gimana sih ini? Karena di situ lama Bu. Oh, terima kasih sudah mengundang saya. Oh iya, thank you for having me.
Oke, bisa lanjut lagi. Adanya pasokan listrik yang handal. Betul sekali, Bu. Nah, selanjutnya ngomong-ngomong nih, Bu, kesan Ibu selama menjabat di PLN itu kan PLN juga kebanyakan nih dari pertanyaannya tuh. ngomong udah berapa tahun Bu di Palopo? Tadi kan sudah ku jawab itu setahun. Berapa ya, setahun ya? Sudah Kan ku lupa. jawab tadi. Gitu, seperti itu. Oke, berarti mari kita berkorban, berkorban, Berkorban. Kobarkan. mari kita terus berkorban. Kobarkan. Salam hangat dari kami, salam Hari Kartini. Sudah kan? Oke.